Pemirsa, kita akan terhubung kembali dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Selamat malam, Mas Ali. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dari Selamat malam, studio? Mbak Patricia. Mas Ali, terima kasih sudah bergabung. Kami ingin kembali mengkonfirmasi, Mas Ali, sebetulnya kronologi penangkapan dari Lukas NMB pada saat di Papua seperti apa, Mas? Singkat saja. Iya, tentu ini kan bagian dari proses kelancaran penyelesaian berkas perkara begitu ya. Setelah kemudian kami juga mengikuti pemberitaan yang bersangkutan ternyata berbeda dari apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terkait dengan kondisi kesehatan dari tersangka. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita semua melihat yang bersangkutan muncul di publik dan kemudian meresmikan beberapa proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Tentu ini menjadi catatan dan pantauan kami sehingga tim juga melakukan pemantauan lebih lanjut di sana gitu ya. Yang pada akhirnya dari analisis kami kemudian hari ini sudah saatnya kemudian kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan dibawa ke Jakarta. Saat ini sudah tiba di RSPAD untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tentu ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dari seorang tersangka begitu ya. Karena memang kondisi kesehatan perlu kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa proses-proses yang kami lakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia karena penerbangan dari Manado ke Jakarta pun kami juga menyediakan dokter begitu ya untuk mendampingi untuk memastikan sekali lagi terkait dengan kesehatan dari tersangka dimaksud begitu Mbak. Mas Ali, sebetulnya apakah sakitnya sebegitu seriuskah hingga harus langsung dibawa ke RSPAD? Sebetulnya bagaimana menggambarkan kondisi dari Lukas NMB? Iya, ini kan dalam rangka pemeriksaan ya, memastikan kondisi kesehatannya karena memang dari awal proses pemeriksaan perkara ini kan yang menjadi perdebatan terkait dengan kesehatan dari tersangka begitu kan. Dari pihak tersangka menurut penasihat hukumnya berulang kali menyampaikan terkait dengan kondisi kesehatan tersangka termasuk kemudian juga menyampaikan beberapa dokumen terkait dengan riwayat kesehatan dari tersangka LE. Sekalipun kami juga tentu tidak percaya begitu saja dari dokumen-dokumen dan termasuk apa yang disampaikan sebenarnya penasihat hukum sehingga kami pastikan secara faktual dengan mengirimkan tim ke Papua ke kediaman dari tersangka LE ini sesuai dengan pasal 113 KUHP tentunya artinya tidak ada hal yang dilanggar di sana sehingga untuk memastikan bahwa yang pertama kami harus mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai syarat formil sebuah berkas perkara. Yang kedua, kami juga harus memastikan kondisi real kesehatan dari tersangka LE. Sehingga dari proses yang kemudian kami dapatkan ketika melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terkait dengan kondisi faktual, karena kami juga membawa tim dokter dari Jakarta maupun ID, kami juga tidak begitu percaya apa yang bisa disampaikan, sehingga kami tidak penuhi permintaan dari penasihat hukum untuk berobat ke Singapura begitu ya. Terbukti juga kemudian ternyata betul bahwa tersangka LE ini kan muncul dan kondisi yang kemudian kita lihat secara fisik kan dalam kondisi misalnya bisa berjalan, bisa memahami komunikasi dengan pihak lain, bisa kemudian meresmikan proyek-proyek infrastruktur termasuk kami juga mendapatkan informasi yang bersangkutan menjalankan roda pemerintahan langsung ke pemerintahan Provinsi Papua begitu. Artinya kalau secara fisik dan secara kasat mata kemudian kami berpendapat untuk dilakukan penangkapan begitu ya terhadap tersangka ini. Akan tetapi mengenai kondisi kesehatan tentu kan tidak bisa kami menyimpulkan sendiri. Oleh karena itu begitu sampai di Soekarno-Hatta lalu kami bawa ke RSPAD untuk memastikan kondisi kesehatan dari tersangka tersebut dengan dilakukan pemeriksaan. Langsung dibawa di RSPAD untuk sebagai langkah konfirmasi begitu ya, sebetulnya seperti apa kondisi dari Lukas NMB. Mas Ali, kami ingin konfirmasi, sebetulnya benarkah NMB kemudian akan pergi ke luar negeri hingga KPK harus segera menangkap pada saat atau tadi siang? Iya, tentu analisis yang kemudian kami lakukan beberapa hari yang lalu sampai hari ini kemudian mengambil kesimpulan untuk melakukan
upaya paksa penangkapan tentu bagian dari seluruh informasi dan data tentang keberadaan dari yang bersangkutan, begitu kan? Termasuk ketika melakukan penangkapan kan tentu dalam rangka agar dia tidak tidak meninggalkan kewajiban dia sesungguhnya untuk bisa hadir memenuhi panggilan KPK, begitu. Karena kami kan sudah melakukan pemanggilan selama 2 kali sebelumnya terhadap yang bersangkutan. Kalau kemudian yang bersangkutan tidak hadir, ya tentu sesuai ketentuan kami jemput paksa, kami tangkap, begitu kan. Apalagi statusnya juga sudah kami umumkan secara resmi sebagai tersangka. Artinya dalam kalimat yang sederhana, tentu kondisi-kondisi yang kemudian kami lakukan analisis tersebut sehingga dilakukan penangkapan bagian dari penyelesaian berkas perkara ini agar lebih cepat dan memiliki kepastian hukum terhadap KPK maupun terhadap tersangka itu sendiri, begitu. Ya, Mas Ali, tapi pertanyaannya kenapa tidak dari dulu menangkapnya, Mas? Apa sebetulnya yang menghalangi KPK tidak melakukan ini sejak dulu? Tidak ada yang menghalangi, tetapi kemudian kan ada proses-proses bahwa yang bersangkutan sakit misalnya. Proses pemanggilan kan harus dilakukan lebih dahulu, begitu Mbak Patricia. Panggilan pertama sudah kami lakukan, panggilan yang kedua kami lakukan, dan dari pihak tersangka kan kemudian konfirmasi bahwa kemudian yang bersangkutan sakit. Oleh karena itu, bahkan kemudian pengacara juga mengancam kan bahwa kalau kemudian misalnya meninggal dunia, maka KPK harus bertanggung jawab dan lain-lain, begitu. Artinya memang harus ada proses-proses yang harus dipastikan kondisi yang sebenarnya dari tersangka lebih dahulu. Sehingga kemudian ketika muncul di ruang publik, itulah yang menjadi petunjuk ternyata apa yang selama ini kami simpulkan terhadap kondisi kesehatannya nyata, yang bersangkutan kemudian muncul dalam keadaan baik-baik saja secara fisik, kan begitu, secara faktual yang ada. Sekalipun mengenai kesehatan harusnya ahli yang kemudian bisa mengatakan apakah dia keadaan sakitkah atau tidak, begitu. Di beberapa perkara yang KPK lakukan kan kemudian kami bekerja sama dengan ID ya untuk menentukan apakah seseorang itu layak untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dari segi kesehatannya. Sekalipun misalnya bisa jadi secara fisik dia baik-baik saja menurut pandangan kita. Tetapi tentu kan kami sebagai penegak hukum tidak bisa menyimpulkan kondisi-kondisi kesehatan karena harus ahli yang menyimpulkan, harus ahli yang mengatakan apakah dia fit, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dengan kriteria-kriteria misalnya bisa mengikuti proses-proses pemeriksaan dan lain-lain, begitu. Jadi seluruhnya merupakan proses, begitu ya. Proses yang harus dipastikan bahwa prosedur hukum itu dilakukan. Jadi tidak kemudian kami harus tangkap segera, begitu. Kalaupun kemudian tangkap tetapi kemudian ada pelanggaran hukum, ini kan jadi masalah juga bagi proses prosedur hukumnya, gitu. Baik, artinya memang ada prosesnya. Terima kasih Mas Ali Fikri sudah bergabung dan berbagi informasi terbaru terkait dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Salam sehat Mas Ali.